Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Dan dalam semuanya kami percaya, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat ada orang yang tidak percaya Tuhan, atau yang hidup sesukanya sendiri, tapi berumur panjang, dan jadi bertanya-tanya kepada Tuhan mengapa? Hal ini bukanlah disebabkan karena orang itu hebat, bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena Tuhan dengan kasih-Nya memberi waktu kemurahan kepada orang itu sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan itu kasih dan tidak mungkin Ia mau membiarkan manusia ciptaannya binasa. Kehendaknya adalah agar setiap orang mengenalnya, percaya kepadanya, dan mengalami anugerah keselamatan. Kasih-Nya Ia sediakan, tapi karena ketidakmauan dan pemberontakan manusia, maka kebinasaan itu terjadi. Kalau kita perhatikan dan renungkan dengan benar apa yang terjadi dari tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan atas Mesir, maka kita akan menemukan di dalamnya ada kasih dan kemurahan Tuhan. Ia ingin dikenal dan dipercayai oleh manusia ciptaannya, dan Ia ingin setiap orang hidup menuruti kehendak-Nya. Kita baca kembali dalam Keluaran 9 ayat 15-16 ini. Di situ firman Tuhan katakan, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Tuhan bisa saja melenyapkan Firaun dan seluruh bangsa Mesir dalam 1 detik, tapi Ia tidak melakukan itu supaya mereka mengenal Tuhan yang hidup. Lewat kekuatan dan kuasa-Nya dalam tulah demi tulah yang terjadi, Tuhan hendak memperkenalkan diri-Nya sebagai pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan dengan itu Tuhan mau agar Firaun dan bangsa Mesir mengenal dan menyembah-Nya. Dalam Keluaran pasal 5 ayat 2 di situ tertulis, Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun belum mengenal Tuhan, dan karena itu pertunjukan kuasa Tuhan dimaksudkan agar Firaun dan semua bangsa menjadi mengenal akan Tuhan yang benar. Dan itulah Tuhan yang sama yang telah menyatakan diri-Nya sebagai manusia yang menebus dosa kita di atas salib. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Di Mesir Tuhan memperkenalkan diri-Nya melalui tulah demi tulah. Tapi 2000 tahun yang lalu Ia memperkenalkan diri-Nya sebagai pribadi yang rendah hati, lemah lembut, mengasihi dan mau berkorban bagi kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 di situ dikatakan,
bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah agar kita mengenal Allah yang benar. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan kita sombong dan merasa diri kita bisa, mampu dengan kekuatan sendiri. Kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa, masih belum mengenal Tuhan, mari percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang benar, yang patut untuk dipuji dan disembah. Jangan sia-siakan waktu kemurahan Tuhan. Bukalah hati kita dan terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati dan percayalah kepadanya, agar saudara tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan saya dari penghukuman akibat dosa. Saat ini aku nyatakan imanku kepadamu. Terimalah aku Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadar kalau kami hidup sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Adalah mudah bagi-Mu Tuhan untuk membinasakan kami orang-orang yang berdosa. Tapi karena kemurahan-Mu, maka kami hidup. Kami diizinkan untuk menikmati waktu dan kesempatan di bumi ini. Dan itu adalah anugerah Tuhan untuk kami semakin mengenal-Mu, menyembah dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukakanlah pengertian-pengertian baru dalam hati dan pikiran kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar. Kesembuhan Tuhan nyatakan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami pengenalan akan Tuhan dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.